Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan eh, Bapak, Ibu, wali murid yang mungkin juga melihat eh, pengenalan LOS pada Sekolah SMP Negeri 21 Surabaya. Pada sesi ini saya akan memberikan materi tentang pengenalan kurikulum 2013 dan sistem pembelajaran yang ada di SMP Negeri 21 Surabaya. Perkenalkan dulu, nama saya Sukemi. Jadi saya di sini membawakan materi tersebut. Sebelum materi ini saya berikan, saya putarkan video dulu. Di sini kita lihat nanti bagaimana tentang Indonesia dulu. Jadi bagaimana tentang keindahan maupun budaya yang ada di Indonesia. Mari kita saksikan video ini dulu. Inilah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu zamrud. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membentuk keunikan kontur pada setiap jengkal wilayahnya. Indonesia tanah air beta, lautan lepas, pegunungan nan gagah hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. puja bangsa. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak, suku terbesar di Kalimantan. Tempat berlindung di hari Pulau Jawa sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9 melahirkan aneka ragam budaya yang menyiratkan luhurnya budaya negeri Pertiwi. Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi titik lebur dari seluruh kebudayaan. Disinilah semua terpusat, nuansa akulturasi dan kekentalan budaya pun semakin terasa. Pulau Bali, pulau para dewata, telah tersohor dengan kearifan lokal masyarakat Hindu yang hidup selaras dengan keindahan panorama alam. Semakin bergerak ke timur, kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua semakin eksotis. Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia terus berinovasi mempertahankan budaya bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Semangat itulah yang selalu menyatukan keberagaman Indonesia. Toleransi tinggi melahirkan rasa gotong royong, cerminan budaya asli Indonesia. Sebagai langkah pelestarian budaya, peranan museum sangat penting sebagai media konservasi. Menjaga warisan budaya menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar tak lekang ditelan zaman. Saatnya dunia internasional mengakui kekayaan budaya Indonesia. Rumah Budaya Indonesia hadir di beberapa negara sahabat sebagai media perkenalan budaya Indonesia ke kancah dunia serta melalui keikutsertaan dalam konferensi internasional. Saatnya Indonesia menunjukkan kejayaan budayanya. Sampai akhir menutup
Nah, baiklah dari video tadi bisa kita lihat bagaimana keanekaragaman budaya yang ada di negara kita. Nah, baiklah mari kita mengenalkan kurikulum 2013 dulu. Jadi untuk kurikulum 2013 itu merupakan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kemudian kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaan itu sekitar tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah yang menjadi sekolah percobaan. Kemudian untuk tahun ini kita sudah menggunakan kurikulum 2013 dan sudah diterapkan baik di sekolah dasar, SMP, dan SMA. Tahap pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 itu meliputi kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru yang pertama mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. Yang ketiga, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Dan yang kelima, menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Itu terdapat pada kegiatan pendahuluan. Kemudian yang kedua, pada kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi beberapa partisipan. Jadi di sini bisa kreativitasnya, kemudian kemandiriannya sesuai dengan bakat maupun minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kemudian kegiatan inti juga menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan karakteristik dari mata pelajaran dan peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan. Nah, di sini bisa mengumpulkan informasi maupun mencoba, menalar, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Dalam setiap kegiatan, guru harus memperhatikan perkembangan sikap peserta didik pada kompetensi dasar dari KI1 maupun KI2, antara lain mensyukuri karunia Tuhan, jujur, teliti, kerjasama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang lain, dan semuanya itu tercantum dalam silabus dan RPP. Kemudian kegiatan ketiga yaitu kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini, guru bersama peserta didik bisa membuat rangkuman atau simpulan dari pelajaran. Kemudian melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Kemudian kegiatan guru yaitu melakukan penilaian, kemudian merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, atau memberikan tugas baik tugas individu maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Itu semuanya ada di kegiatan penutup. Nah, dalam kegiatan proses belajar mengajar tentu saja harus ada daya dukung yang ada di sekolah ini, terutama memang di SMP 21 Surabaya. Nah, daya dukung ini bisa berupa sarana dan prasarana pembelajaran. Bisa meliputi peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, sumber belajar, baik itu bahan yang habis pakai maupun perlengkapan yang lain diperlukan dalam proses pembelajaran. Nah, prasarana di sini kalau kita lihat di SMP 21, kita lihat lahan kita sudah jelas punya. Kemudian ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kantin, instalasi daya dan jasa,
tempat olahraga, dan tempat ibadah pun kita juga sudah punya. Nah, tempat bermain atau tempat berekreasi serta tempat lain yang mendukung pembelajaran. Kita sudah ada di SMP Negeri 21 Surabaya. Berikutnya dari kurikulum 13 tadi ada aspek penilaian. Nah, aspek penilaian yang pertama yaitu pengetahuan. Nah, aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum jenjang SMP itu memiliki bobot pengetahuan 40% dan 60% keterampilan. Pada kurikulum 2013 memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan pemerintah sebelum terbentuknya kurikulum ini. Kemudian aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat atau melaksanakan dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiahnya dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. Kemudian yang ketiga, sikap dan perilaku. Nah, aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, bisa juga dinilai oleh teman sejawatnya dalam sebuah lembaran nilai dan diambil oleh diri masing-masing siswa. Itu untuk penilaian sikap dan perilaku. Nah, untuk tingkat SMP, pelajaran yang akan kalian terima nanti itu ada 11 mata pelajaran, di mana masing-masing mata pelajaran itu pendidikan agama nanti kalian terima itu 3 jam pelajaran atau disingkat janpel. PKN ada 3 janpel juga. Kemudian yang paling banyak ini adalah bahasa Indonesia yaitu 6 janpel. Sedangkan matematika 5 janpel, IPA 5 janpel juga, IPS 4 janpel, bahasa Inggris 4 janpel, seni budaya ada 3 janpel, PJOK 3 janpel, prakarya 2 janpel, dan bahasa daerah 2 janpel. Nah, maksudnya begini, jadi dalam 1 minggu, jadi kalian terima mata pelajaran agama itu 3 jam pelajaran. Nah, bahasa Indonesia bisa 6 jam pelajaran. Nah, itu jadi janpel di sini adalah setiap 1 minggunya kalian akan terima semuanya mapel ini jumlahnya 40 jam pelajaran. Dibagi kalau kita di SMP 21 Surabaya ini ada 5 hari. Jadi untuk hari Senin kalian ada 8 jam pelajaran, itu belum upacara. Jadi upacara setelah itu ada 8 jam pelajaran. Kemudian hari Selasa, Rabu, Kamis itu ada 9 jam pelajaran dan Jumat itu ada 5 jam pelajaran. Sehingga semuanya berjumlah 40 jam pelajaran itu dalam 1 minggu. Nah, kita bicara normal dulu, jadi kita bicara pada saat tatap muka secara langsung. Jadi kalau secara langsung ini adalah jam KBM yang ada di SMP Negeri 21 Surabaya. Oh, maaf ini masih tertulis 19.20, jadi ini sama nanti kalau memang kita sudah bisa bertatap muka langsung. Jadi ini jam masuk kita, jadi jam masuk kita itu jam 6.30. Jadi 6.30 kita sudah masuk. Nah, apa yang kita lakukan? Di situ ada doa, kemudian ada juga baca Al-Quran, atau kalau yang Islam tentu baca Al-Quran, dan yang beragama lain itu baca kitab. Kemudian nanti ada diteruskan dengan ada duha dan literasi. Jadi bergantian nanti. Jadi literasi, misalnya hari Selasa itu yang sholat duha. Yang perempuan, yang laki-laki literasi. Sebaliknya untuk hari Rabu, yang laki-laki duha, yang perempuan literasi.
Nah, ini jam pelajaran yang ada di SMP Negeri 21 kalau kita bisa bertatap muka secara langsung. Jadi pukul 06.30 ini sudah masuk, berarti kalian di sekolah minimal paling tidak 6.15 itu sudah ada di sekolah. Sehingga kita nanti ya meninggal sekolah kita yaitu tepat pukul 14.30. Itu untuk hari Senin sampai hari Kamis. Sedangkan kalau Jumat masuk kita tetap, nah kita pulang 12.30 ini adalah ada sholat Jumat di sekolah. Jadi kita pulangnya setelah Jumatan. Nah itu kalau untuk yang laki-laki, yang perempuan kalau sudah selesai jam ke-6 itu ada keputrian. Jadi yang laki-laki itu sholat Jumat, sedangkan yang perempuan itu keputrian di kelas. Itu yang dilakukan untuk hari Jumat. Nah, kegiatan belajar mengajar tahun pelajaran ini insya Allah masih kita gunakan karena dalam masa pandemi seperti ini, insya Allah nanti dilakukan dengan daring atau online. Jadi nanti teknisnya nanti bisa menyusul berikutnya, di mana bisa menggunakan Microsoft Office 365, soal-soal kadang bisa dilakukan melalui Sokratif, atau pertemuan atau secara langsung bisa pakai Zoom atau pakai Team Link itu. Jadi nanti tergantung dari guru masing-masing pada saat daring. Karena memang kita masih dalam ya pandemi yang seperti ini ya, mudah-mudahan ini cepat berlalu. Nah, itu yang bisa Ibu berikan untuk pengenalan kurikulum di SMP Negeri 21 Surabaya. Nah, sebelumnya ya kalau itu masih bisa kita lihat lagi di sini ada video motivasi kita atau inspiratif kita bisa kita saksikan. Ya, dari sini nanti bisa kita ambil hikmahnya. Selamat menyaksikan. จะไปไหนก็ไปไม่มีที่นอนไงที่แบบพ่อมึงเหรอโอ้โหอะไรจับวะอุ้ยมึงเยี่ยวหน้าร้านกูเหรอไอ้เป็นออกไปมันไปทำอะไรให้ปลานักหนามองหาเห็นแล้วสิโอ้ยมันไม่อยู่แล้ว
Demikianlah kalau kita lihat dari video itu tadi, kita bisa ambil hikmahnya. Jadi kita menilai orang itu jangan dari luarnya. Jadi itu salah satu adalah karakter, jadi pendidikan karakter kita. Demikian untuk pengenalan kurikulum di SMP Negeri 21 Surabaya. Dan selamat datang saya ucapkan para siswa baru. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan sehingga kita bisa bertemu secara langsung. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.